Disinyalir adanya dugaan penipuan aset sertifikat bangunan dan tanah milik beberapa warga Banten oleh oknum CV Edmans Bomindo dengan modus upeti kompensasi dalam jangka 1 tahun. AR pemilik sertifikat berharap oknum tersebut dapat mengembalikan haknya pada Selasa 27 Mei 2025. Menurut keterangan AR, penipuan aset tersebut terjadi sejak 2014 lalu dengan iming-iming akan diberikan kompensasi sebesar 1,5 juta rupiah selama 1 tahun per sertifikat. Namun janji manis yang dilakukan oleh oknum menuai banyak protes dari berbagai kepemilikan sertifikat. Pasalnya janji manis yang seharusnya selesai selama 1 tahun hingga kini belum dikembalikan oleh oknum CV Edmans Bomindo. Setelah itu AR mencoba untuk menelusuri jejak sertifikat yang diketahui bahwa sertifikat ditahan oleh Bank BJB Lebak dikarenakan adanya biaya pinjaman yang belum terselesaikan dengan banyaknya tunggakan. Itu kan kronologis awal itu. Kalau untuk punya saya itu kan sudah dapat beli sama ipar saya, sama Nur Yasin. Jadi posisi sertifikat itu saya tidak mengetahui bahwasanya ternyata pada tahun 2014 lalu sertifikat itu dipinjamkan sama Pak Yono. Itu. Nah, setelah saya menanyakan sertifikat kepada saudara Yasin, ipar saya, ternyata sertifikat dengan Bu Yono, karena pada saat itu tahun 2014 dipinjam sama mereka. Nah, saya konfirmasi kan ke Bu Yono beserta Yasin. Jadi posisinya saya pertanyakan pada Bu Yono pada saat itu, yang makai sertifikat itu adalah daripada pihak Pak Sumantri almarhum, dijaminkan, dianggunkan di Bank BJB. Nah itu. Nah pada saat itu keesokan harinya kami beserta kawan-kawan, karena sertifikat itu bukan punya saya sendiri, beserta kawan yang dipinjam juga, salah satunya pada saat itu ada Pak Nurdin, karena punya dia kan ada 3 sertifikat yang dipakai oleh Bu Yono ini. Nah akhirnya kami ke kantor Pak Sumantri almarhum untuk menanyakan terkait sertifikat tersebut. Nah di situ kami ketemu dengan Bang Black selaku staf lah mungkin di kantornya pada saat itu, akan diklarifikasi dan disampaikan kepada pihak ahli waris, yaitu dengan Pak Robi. Nah itu. Nah setelah kesininya saya pertanyakan lagi, yaitu Bang, tidak ada kejelasan. Nah itu. Nah informasi yang saya dapat sesuai dengan keterangan Bu Yono, karena pada saat itu Bu Yono langsung pernah ketemu dengan pihak Bank BJB itu, jumlah pinjaman tersebut kalau tidak salah itu 2M, masih mempunyai tunggakan di situ kurang lebih lah 200 sekian lah. Nah itu persisnya berapa saya tidak tahu kan, karena itu menurut keterangan daripada Bu Yono. Itu untuk janji pinjaman sertifikat itu berapa lama? Nah, kalau saya pertanyakan daripada pihak saudara Yasin dan keluarga di situ, saya tanya kok bisa dipinjam seperti itu. Nah pada saat itu Bapak almarhum kan masih ada di situ. Dipinjamkan sertifikat itu ngomongnya setahun. Memang ada dikasih kompensasi mereka itu sebesar 1,5 juta. Nah, itu pada waktu itu setahun. Ya ternyata dari 2014 seharusnya kan 2015 kan sudah dikembalikan. Nah itu. Nah terungkapnya ketika saya menanyakan sertifikat, mana saya bilang sertifikat rumah. Nah itu terbukanya sertifikat ternyata dianggunkan di BJB. Nah itu pernah pada saat itu salah satu staf ahli waris, yaitu Bang Black, untuk mengurus sertifikat ke BJB kemarin itu sempat minta tanda tangan
untuk pengajuan permohonan pengambilan sertifikat, ya cuman belum ada kabarnya lagi itu untuk kelanjutannya. Nah, untuk harapan Pak Arif sendiri terhadap pihak oknum ataupun yang lain? Harapan saya ya supaya ini cepat selesai, karena ini sudah terlalu berlarut-larut, dan saya juga tempo hari terus terang aja Bang, sudah mengumpulkan material, ya kan, dia punya rencana. Tapi kalau begini kan kita kan antisipasi, kalau ada apa terhadap rumah kita ya bingung juga kan. Nah itu, sedangkan itu 10 itu sertifikat yang dijaminkan di Bank BJB itu per kelompoknya. Nah itu kalau diketahui Pak, ada berapa kelompok? Itu kalau menurut keterangan Bu Yono, total keseluruhan itu kan ada 50 sertifikat. Cuman yang berkaitan dengan almarhum Pak Sumantri itu 20 sertifikat. Cuman yang kalau untuk punya kita itu 10 itu. Satu kelompok. Satu kelompok 10 yang punya gitu. Ya mungkin kelompok yang lain saya tidak tahu kan ada berapa gitu. Mengutip pada laman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mencantumkan konsekuensi hukum terkait penggelapan sertifikat tanah. Pasal 48 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena penggelapan dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal kategori 4 yaitu Rp200 juta. Kemudian pada pasal 378 KUHP dijelaskan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, pada pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi, setiap orang yang dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau penghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu Rp500 juta. Sampai ditayangkan berita ini, pihak CV Edsman Bomindo serta pihak-pihak terkait belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Lebak, Heriadi mengabarkan.